tamu lainnya. Sebastian melanjutkan perjalanannya ke perusahaan. Dia masih banyak berpikir tentang ayah mertuanya. Dia yakin Nana akan sedih jika mengetahui keputusan ayahnya. Namun beberapa kali Sebastian membujuk, itu tidak menghasilkan apapun. Ayahnya ingin pulang dan kembali ke rumah itu. Satu halangan di rumah itu, ada banyak rumah di sekelilingnya sehingga mertuanya sedikit tidak tenang dengan ucapan para tetangga. Hal itu sempat membuat Sebastian berpikir, apakah aku harus membangun benteng setinggi tembok besar Cina supaya rumah itu mengisolasi dirinya? Anda mengatakan sesuatu, Tuan? Tanya Hans. Ini membuatku pusing, ada banyak sekali masalah bulan ini. Ada apa? Anggap saja ini sebagai latihan Anda sebagai seorang ayah. Hal yang mana membuat Sebastian tertawa, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ayah mertua Anda ingin pulang. Dia tahu pengobatan itu tidak membuatnya sembuh, hanya menunda waktu kematiannya. Dan dia ingin mati bahagia di rumahnya. Astaga, ini rasanya punya mertua. Mungkin Anda harus diskusi dulu bersama dengan istri Anda supaya Nyonya Nana tahu. Ya, punya masalah dengan manusia lebih menyeramkan daripada tersesat di hutan. Astaga, aku merindukan kesenangan bersama teman-temanku. Anda bisa kembali bersama dengan mereka sambil mengenalkan anak kalian satu sama lainnya. Ide yang bagus, itu butuh waktu bertahun-tahun lagi, ucap Sebastian. Apa kau mencari tahu apa yang aku inginkan? Ya, ada beberapa prosedur yang harus Anda lakukan jika ingin membebaskan adik ipar Anda. Dia bukan adik iparku, astaga, dia makhluk menyeramkan. Saat mobil berhenti di depan pintu utama, Sebastian berkata untuk meeting hari ini, pindahkan ke dekat pantai, aku butuh penyegaran. Baik, Tuan. Sebastian turun saat seseorang membukakan pintu untuknya. Dia mendapat beberapa salam hormat dari para bawahannya. Seluruh gedung ini adalah miliknya, tertera jelas ini kawasan perusahaan miliknya. Menaiki lift khusus untuknya, Sebastian meminta para petinggi lain tidak mengikutinya karena dia sedang malas bicara. Ruangannya berada di ujung, Sebastian membukakannya dengan santai, sampai dia terkejut ada siapa di sana. Dad? Oh, halo Son. Sebastian menatap Mikhail yang sedang sarapan di ruangannya, dengan Arnold yang ada di sampingnya sedang mengusap kepalanya. Bisakah Daddy bawa dia makan di luar? Itu mengotori tempatku. Maaf, ucap Mikhail kecil dengan mata bulatnya. Jangan mengatakan kata-kata kasar, Bas, ucapnya pada anak sulungnya. Kemudian berkata pada Mikhail yang selesai makan, jika sudah bermainlah bersama Nani, Mike, dia menunggumu di luar. Baik, Daddy, bye, Bas, ucapnya melambaikan tangan pada Sebastian. Tapi Sebastian memalingkan wajahnya enggan melihatnya, masih ada sedikit kebencian darinya. Saat Mikhail keluar, Arnold berkata, kau masih membencinya? Daddy masih mencintainya? Tenang saja, dia tidak akan mengambil apapun darimu. Perusahaan di Amerika akan selalu jadi milikmu, jika kau melahirkan cucu laki-laki untukku. Sebastian terdiam, dia menatap manik Arnold dalam, bagaimana jika itu perempuan? Itu harus laki-laki, maka usahakan itu terjadi. Daddy akan memberikannya pada bocah itu. Mike, kamu memanggilnya seperti itu? Anak itu bukan ancaman untukmu jika istrimu melahirkan anak laki-laki. Hah? Ucap Sebastian memalingkan wajahnya kesal. Daddy kesini hanya untuk membuatku kesal? No, aku akan menginap di rumah barumu. Jangan ganggu kehidupanku. Sangat tidak menyenangkan memasuki kehidupanmu yang membosankan. Daddy bercanda bukan, masalah bayi laki-laki. Jika dia laki-laki, kau akan mendapatkan perusahaan di Amerika. Daddy akan melatih anakmu untuk masa depan. Jadi dia harus laki-laki supaya tangguh. Bimbang. Nana yang sedang belajar itu terus saja memikirkan ayahnya yang ada di rumah sakit. Apakah Sebastian berhasil membujuknya atau tidak? Dan hormon kehamilan itu membuat Nana sedikit sensitif. Dan dia membenci itu. Dia lebih suka menjadi wanita tanpa perasa, tidak menghiraukan siapapun yang berkata apapun padanya. Apa Anda baik-baik saja, Nyonya? Tanya pengajar itu pada Nana. Apa Anda ingin istirahat? Ya, aku akan istirahat sebentar. Silakan nikmati makananmu. Ucap Nana keluar dari perpustakaan, dia mengambil ponselnya di kamar. Dan di sana ada panggilan tidak terjawab dari ibu tirinya, yang mana membuat Nana segera menelponnya kembali. Halo Bu, ada apa? Nah, kamu gak mau ke rumah? Mau apa? Di rumah kok di rumah? Bapak kamu mau bunuh diri? Maksud ibu apa sih? Jangan ngarang ya. Kamu pikir ibu ini pengarang? Ya enggak lah, kesini aja kalau gak percaya. Ibu sama ayah kamu udah di rumah? Kenapa gak di rumah sakit? Kesini aja,
ucap Rina mematikan teleponnya. Nana segera mematikan teleponnya. Dia menuruni tangga untuk menemui EP dan menanyakan kebenaran itu. EP, apa benar ayahku sudah di rumah? Ya, saya baru saja mendapat kabarnya. Kalau begitu ayo kita ke sana, ucap Nana tanpa ragu. Baik Nyonya, dan tolong katakan aku tidak akan belajar untuk hari ini, ucap Nana, yang mana membuat EP mengangguk. Di perjalanan Nana bertanya-tanya apa yang terjadi. Penyakit ayahnya belum sembuh dan dia malah pulang begitu saja. Apa kau tahu sesuatu, EP? Tidak Nyonya. Kenapa dia pulang? Saya hanya mendengar itu keinginannya. Hormon kehamilan benar-benar membuatnya menjadi lebih banyak gelisah, mudah kesal, dan pergantian mood yang sangat cepat membuat Nana membenci situasi hatinya saat ini. Saat sampai Nana langsung turun. Bu, mana ayah? Ada di dalam tuh ayah kamu, kayak gak mau hidup lagi. Bagaimana bisa? Dia pulang sebelum sembuh. Nana menghela napas dalam dan menemui ayahnya di kamar. Lihat nah, dia malah banyak diam sambil lihat gunung. Gak mau diajak rumah sakit. Bu, bisa tinggalin aku sama ayah dulu? Oke, ucap Rina menjauh dari sana dan membiarkan Nana bicara dengan ayahnya. Nana terdiam mendengarkan penjelasan ayahnya bahwa dia mengetahui kalau dirinya tidak akan sembuh dan obat-obatan itu hanya membuatnya semakin sakit dan menderita. Ayahnya itu ingin mati dalam kedamaian di rumahnya. Ayah tahu suami Nana bisa melakukan apa saja, uangnya banyak. Pasti ayah sembuh. Penyakit seperti ini tidak pernah ada yang sembuh total, Nak. Tidak apa, ayah kan baik-baik saja. Air mata Nana berlinang. Ini seperti ayah ingin meninggalkan aku untuk selamanya. Ayah akan pergi. Semua makhluk hidup akan pergi, akan kembali padanya. Tapi Nana tidak bisa melepaskan ayah sekarang. Nana sedang mengandung. Ayah tidak mau melihat bayi Nana lahir dulu. Tanya Nana memohon. Ayah tahu suamimu akan menjagamu dengan baik. Ayah tahu. Nana menikah dengan Sebastian agar ayah bisa hidup. Kenapa ayah melakukan ini? Hus, jangan bicara seperti itu. Cintai dia dengan tulus. Ayah tahu dia sangat mencintaimu. Jangan mengatakan itu lagi. Tapi itu kebenarannya. Nana ingin ayah hidup lebih lama. Tapi ayah menderita. Ucap ayahnya mengusap pipi anaknya. Biarkan ayah pergi dengan tenang. Ayah sudah merasa lega denganmu dijaga oleh Sebastian. Karena rumah Nana lebih tinggi dari jendela, Nana bisa melihat jalan di bawah di mana ada tetangga yang berlalu lalang. Mereka masih mengganggu ayah? Bukan itu masalahnya. Tapi bisakah kau memaafkan saudarimu? Semua orang membuat kesalahan. Tidak apa untuk diberikan kesempatan kedua, bukan? Tanya ayahnya.